untuk membahas atau membicarakan rasanya Mbak Udi tadi kan Mbak Udi bilang masih gelisah, masih cemas gitu ya. Kira-kira Mbak Udi mau nggak? Mau ya. Nah, untuk tempatnya Mbak Udi di sini saja atau bisa di luar? Di sini saja nggak apa-apa. Di sini saja nggak apa-apa Mbak Udi ya. Nggak di kafe? Ya di sini saja Mbak Udi ya. Mbak Udi, nah tadi kan katanya Mbak Udi ini rasanya cemas, khawatir, juga terlihat dari wajahnya juga khawatir, cemas. Kira-kira Mbak Udi mau nggak bercerita kenapa kok perasaannya seperti itu hari ini? Saya itu takut mas, iya itu mas. Terus kok ada orang itu loh, aku takut dijahatin. Terus orangnya itu kayak pura-pura jahat gitu loh, pura-pura baik. Terus saya takut pokoknya. Gitu, jadi Mbak Udi ini takut ada orang yang pura-pura dekat dan pura-pura baik dan niatnya itu padahal jahat itu Mbak Udi ya. Nah tapi tenang Mbak Udi ya, kalau di sini alhamdulillah semuanya orangnya baik-baik, dan juga kalau ada orang yang niat jahat itu orang di luar sana. Kalau di sini tidak ada yang punya niatan jahat sama Mbak Udi, jadi Mbak Udi tenang saja Mbak Udi ya. Mbak Udi, ini untuk rencana ke depannya, bagaimana kalau Mbak Audi ini sedikit membuka diri ya, jadi berbincang-bincang kepada orang lain. Kalau misalkan belum mau orang luar, nah ini bisa berbincang-bincang sama saya dulu, lalu teman-teman saya. Kira-kira kalau begitu bagaimana? Mau nggak? Mau ya, nggak apa-apa ya kalau kita coba membuka diri begitu Mbak Audi ya. Kemudian kalau di waktu luang itu Mbak Audi ini hobinya apa ya? Saya suka menggambar. Menggambar? Iya. Bagus sekali, saya saja nggak bisa. Iya. Oh, jadi Mbak Audi ini suka menggambar. Iya. Nah, bagaimana kalau saya masukkan di jadwal harian? Mau nggak? Boleh. Boleh ya? Ya. Jadi di sini saya tulis Mbak Audi menggambar gitu ya. Iya. Oke, sudah. Alhamdulillah Mbak Audi tadi sudah bercerita. Nah Mbak Audi, bagaimana perasaannya setelah bercerita tadi walaupun cuma sedikit? Iya. Lebih tenang gitu ya? Iya, saya nggak takut lagi. Sudah tidak takut lagi. Iya. Lalu Mbak Audi, bagaimana kalau besok ya kita berkenalan atau berinteraksi dengan orang ya, kemudian setelah berinteraksi, berkenalan, meminta izin, kemudian Mbak Audi ini coba menggambar orangnya itu, kira-kira mau nggak besok kayak gitu? Mau? Iya, mau. Kalau mau, seperti yang kita contohkan tadi, besok kita bertemu lagi jam 9 Mbak Audi. Kira-kira di mana ketemunya, maunya di mana? Di sini aja. Tetap di sini Iya. ya. Oke, kalau begitu, jadi besok kita ketemu lagi untuk persiapan interaksi, coba interaksi dengan orang lain, dan juga menggambar jam 9 Mbak Audi ya, di tempatnya sendiri. Baik, kalau begitu Mbak Audi, terima kasih sudah mau berbincang-bincang ya, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Audi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Audi. Pagi Sus. Mbak Audi masih ingat nggak dengan saya? Masih? Mbak Audi masih ingat sama saya. Saya harap Mbak Audi nggak bosan ya ketemu saya. Ya Sus. Bagaimana perasaannya Mbak hari ini? Senang. Baik Sus. Bagaimana perasaannya Mbak kalau misalnya dekat sama orang lain? Kalau saya masih khawatir dan cemas Sus, soalnya takut orang tersebut itu cuma pura-pura baik sama saya. Oh begitu ya. Nah kemarin kita kan udah coba bagaimana cara interaksi dengan orang lain. Nah hari ini gimana kalau kita coba buat praktekin bagaimana kita interaksi dengan orang lain. Nah salah satunya ada teman saya, Clara juga. Dia di sini bakal berinteraksi dengan Mbak Audi. Nah nantinya sama sekalian menggambar mukanya, wajahnya. Apakah Mbak Audi bersedia? Boleh? Nah Mbak Audi kira-kira tempatnya gimana ya itu? Di sini aja. Oke, di sini aja ya. Kira-kira Mbak Audi butuh waktu berapa lama buat menggambar dan berinteraksi serta perkenalan dengan teman saya? Kalau misalnya 45 menit, apakah sudah cukup Mbak Audi? Boleh.
Baik Mbak, hari ini kita akan berinteraksi dengan salah satu teman saya dan Mbak nanti coba interaksi dengan dia dan juga gambar wajahnya ya Mbak. Nah, ini kita tunggu sini dulu ya Mbak. Saya panggilkan teman saya dulu sesuai kesepakatan kita kemarin. Mbak Audi nanti sapa dia dulu. Habis itu minta izin sama Mbaknya buat digambar. Nah, apakah Mbak Audi udah mengerti? Oke. Nanti saya akan tetap mendampingi Mbak ya di sini. Jika Mbaknya masih malu atau merasa takut, tidak apa-apa. Saya di sini buat mendampingi Mbak. Nanti bilang aja ya kalau misalnya Mbak masih takut atau mau berinteraksi sama Mbaknya. Oke, sudah siap? Sudah ya Mbak. Saya permisi mau panggilin teman saya dulu. Untuk melakukan perkenalan, pelan-pelan ya Mbak. Nggak usah takut. Saya di sini buat mendampingi Mbak Audi. Nah, sekarang coba perkenalkan ini peralatannya. Nah, sekarang yang pertama Mbak Audi boleh jabat tangan dulu sama Mbak Rania. Silahkan perkenalan diri. Kenalin, nama saya Mbak Audi Sus. Halo, perkenalkan nama saya Suster Rania. Baik, hebat sekali nih Mbak Audi udah berani buat perkenalan dengan teman saya, Suster Rania. Oke, selanjutnya kita mau menggambar wajahnya Suster Rania ya. Boleh minta izin dulu ke Suster Rania? Suster, saya izin mau menggambar wajahnya Suster boleh? Boleh. Oke, sebelum itu saya mau persiapkan dulu ya alat-alatnya buat gambar nanti. Nah, ini sudah ada alat-alatnya. Alatnya udah disiapin. Sekarang Mbak Audi bisa silahkan mulai menggambar dan Sudah selesai Sus? sudah selesai, boleh saya lihat? Kasih ya. Wah, gambarannya bagus sekali. Nah, kalau udah selesai, pertemuan kita cukup hari ini ya. Mbak Audi udah keren banget dan udah excited banget buat gambarnya dan gambarannya pun juga udah bagus banget. Nah, pertemuan kita sudah selesai sampai di sini ya Mbak Audi. Ya. Nah, Mbak Audi sudah melakukan kegiatannya dan gambarnya sudah sangat baik sekali. Nah, kalau misalnya boleh nggak kegiatan kita hari ini dimasukkan ke dalam jadwal hariannya Mbak Audi? Boleh. Oke, saya catat di sini ya. Nah, sudah selesai. Mbak Audi, Suster Rania kan sudah selesai tugasnya. Boleh nggak Suster Rania pamit dulu? Soalnya ada beberapa kerjaan yang mau Suster Rania lanjutkan. Boleh. Boleh izin pamit dulu ya. Ya. Makasih ya Suster Rania. Terima kasih. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan tadi, saya ingin mengulangi kembali gimana caranya Mbak Audi buat perkenalan dan nunjukin gambarnya untuk biar ingat lagi atas apa yang kita lakukan. Gimana Mbak? Kenalin, nama saya Audi. Ini hasil gambaran saya Sus. Wah, hebat sekali Mbak Audi, sudah mulai percaya diri dan udah mulai semangat ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, Mbak sudah bisa berinteraksi dengan orang lain lagi dan bahkan sudah bisa menggambar wajah orang lain. Dan saya harap nanti Mbak Audi bisa lebih percaya diri lagi dan bisa menggambar dengan lebih baik lagi ke depannya dan lebih percaya diri lagi. Semoga dilakukan dengan baik lagi ya Mbak. Ya Sus. Setelah melakukan kegiatan tadi, bagaimana perasaannya Mbak Audi? Senang. Sudah senang ya? Sudah mulai merasa nyaman? Iya. Sudah mulai merasa nyaman dan tenang dari yang kemarin ya? Iya. Nah, kalau sudah mulai merasa tenang dan nyaman, dari kegiatan kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan Mbak Audi? Ya, iya. Sudah mulai paham ya? Iya. Oke, Mbak Audi udah nggak terasa ya 45 menit kita bertemu pada hari ini dan pertemuan ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Besok kita lakukan kegiatan yang lebih seru lagi. Gimana kalau misalnya besok kita kegiatannya itu olahraga? Apakah Mbak Audi bersedia? Bersedia Sus. Nah, olahraga ini biar Mbak Audi bisa lebih berinteraksi dengan orang lain dan bisa menilai orang lain lebih baik. Oke, apa Mbak Audi setuju? Setuju. Oke, nah kalau gitu, gimana kalau besok itu Mbak Audi kira-kira bisanya jam berapa? Jam 9, oke? Oke. Kita bincang-bincang nanti jam 9, sekitar 30 menit, apakah Mbak Audi setuju? Setuju. Oke, nah kalau kita bincang-bincang enaknya gimana ya di sini? Apa di tempat bermain ya? Kita bermain boleh. Oke, di tempat bermain ya. Jadi saya lagi besok kita ketemuan buat olahraga jam 9, sekitar 50 menit di tempat bermain ya. Oke, oke Mbak Audi, saya pamit dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti kalau misalnya Mbak Audi butuh apa-apa, bisa ke ruang perawat di sebelah sana ya. Bisa nunggu saya. Terima kasih Mbak Audi. Terima kasih Sus. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat baik Sus, dan pagi ini saya rasa saya sangat ceria sekali. Alhamdulillah ya Mbak, kalau begitu bagaimana perasaannya setelah kemarin ngobrol dengan orang lain? Nyaman bukan? Iya Sus, saya sangat nyaman. Di sini saya berada di tempat yang aman. Apa yang saya pikirkan ternyata tidak benar. Tidak semua orang akan melakukan hal jahat pada saya. Alhamdulillah kalau Mbak sudah memahami tidak semua orang akan melakukan hal yang sama seperti yang dipikirkan oleh Mbak. Iya Sus, saya mengerti. Baik.
Baik, kalau begitu sesuai kesepakatan kita kemarin, bagaimana kalau kita hari ini berolahraga yang ringan-ringan saja, kemudian kita berbicara mengenai obat yang harus Mbak minum. Iya sus, saya setuju. Mau berapa lama ini berolahraga Mbak? Saya ngikuti suster saja. 30 menit aja ya? Iya sus. Baik, karena kita mau berolahraga, kita akan pergi ke halaman depan. Iya sus. Mbak, silakan lari kecil-kecil di sekitar sini selama 30 menit. Jika Mbaknya merasa capek, silakan istirahat sejenak, kemudian lanjutkan kembali ya Mbak. Ayo Mbak, kita lari kecil. Iya sus. Mbak, berapa macam obat yang Mbak minum? 3 jenis obat sus. Jam berapa aja yang diminum? Jam 9 pagi, jam 12 siang, dan 9 malam sus. Oh iya, baik. Mbak perlu minum obat ini agar Mbak pikirannya jadi tenang dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Iya sus. Baik, saya akan jelaskan tentang obat ya Mbak. Ada 3 jenis obat. Yang warna orange gunanya untuk menenangkan, yang biru agar pikiran Mbak menjadi teratur, dan yang warna putih digunakan agar Mbak bisa tidur dengan nyenyak. Obat ini diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Oh iya sus. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Baik, kalau begitu. Mbak, bagaimana perasaannya setelah pertemuan kita hari ini? Jauh lebih tenang dan nyaman sus. Jika Mbak sudah paham, saya ingin mengonfirmasi ulang apa saja cara kerja obat yang Mbak minum. Obat yang orange itu untuk menenangkan, yang biru agar pikiran menjadi teratur, dan yang putih agar tidur bisa nyenyak. Benar sekali Mbak, pada jam berapa Mbak harus minum Jam obat? 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Baik Mbak, karena Mbak sudah mengerti tentang obat yang harus Mbak minum saat ini, jadi saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang Mbak sukai. Iya sus. Perkembangan Mbak sudah baik, lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana kalau pertemuan selanjutnya kita bahas? Mbak maunya jam berapa kita ketemu? Terserah sus saja. Bagaimana kalau jam 3 sore? Iya boleh sus. Mbak ingin kita bertemu di mana? Bagaimana kalau di taman saja? Wah ide bagus itu sus. Oke baik, jadi besok kita lakukan di taman ya. Iya sus. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Nanti apabila butuh bantuan, Mbak bisa memencet tombol merah yang ada di atas atau langsung menemui di ruangan saya. Iya. Mari Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eni. Saya perawat di sini yang dinas mulai jam 7 sampai jam 2 nanti. Saya yang selama ini merawat Mbak Audi. Apakah benar ini dengan keluarga Mbak Audi? Ya benar Mbak. Kalau boleh tahu ibu namanya siapa? Bu Ani. Bagaimana untuk perkembangan Mbak Audi Bu? Alhamdulillah sudah membaik. Bolehkah kita berbicara tentang masalah Mbak Audi Bu? Iya boleh. Gimana ya Bu? Gimana kalau di samping taman samping rumah sakit? Iya boleh. Untuk waktunya tuh kalau seumpama 20 menit, apakah Ibu bersedia? Ya nggak apa-apa. Untuk saat ini Mbak Audi sedang mengalami gangguan jiwa Bu, karena pikirannya Mbak Audi itu merasa cemas dan khawatir ketika berada di sekitar orang lain. Ya kemungkinan begitu Mbak. Apakah ada masalah lain untuk Mbak Audi ketika Ibu merawatnya? Ada Mbak, itu kurang nafsu makan. Ya. Apakah kendala tersebut ada waktu tertentu Bu? Ya ada. Baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika sudah membahas masalah Mbak Audi tadi? Alhamdulillah bisa menambah pengetahuan Mbak. Baik Ibu, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Jangan lupa yang saya sampaikan tadi ya Bu. Kemungkinan Mbak Audi lebih nyaman dengan orang yang ada di sekitar. Iya Bu. Coba. Bagaimana jika pertemuan selanjutnya kita berbincang-bincang lagi, berbicara tentang masalah Mbak Audi Bu? Ya Mbak. Bagaimana kalau 2 hari lagi Bu? Iya Mbak. Nanti ketemuannya di tempat ini lagi ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Bu.
Selamat siang, Sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Alhamdulillah masih, Sus. Gimana kabarnya Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu masih ingat dengan penjelasan saya yang saya jelaskan kepada Ibu kemarin? Alhamdulillah masih, Sus. Kita nanti ngobrolnya di mana nggak enaknya Bu? Terserah, Sus, enaknya di mana? Gimana kalau di sini saja ya? Iya, boleh. Kurang lebih nanti waktunya itu 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Oh, baik. Sebentar Ibu tunggu di sini dulu. Saya panggilkan Mbak Audinya terlebih dahulu. Sini. Iya. Nanti untuk ngobrolnya dengan Mbak Audinya pelan-pelan dulu supaya Mbak Audi nanti merasa aman. Silakan Bu, bisa dimulai ngobrolnya. Mbak Audi, apa kabar? Gimana bubuknya? Enak? Banyak teman-temannya kali sini. Seru tak? Bagus sekali ya, tadi Ibu sudah mau bersabar menghadapi Mbak Audi yang lebih banyak diam. Untuk kedepannya Ibu mungkin bisa mengajak ngobrol Mbak Audi tentang apa yang disukai Mbak Audinya supaya nanti Mbak Audi itu merasa lebih dekat dengan Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk perkembangan Mbak Audi sudah sangat baik Bu. Iya Sus, Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah bisa ngobrol langsung dengan Mbak Audi? Alhamdulillah senang Sus bisa lihat Mbak Audi udah lebih baik. Ya, terlebih lagi sekarang Mbak Audi sudah bisa berinteraksi dan sudah percaya dengan Ibu. Bagaimana kalau misal Ibu menjenguknya beberapa hari sekali supaya Mbak Audi merasa disayangi dan diberikan oleh keluarganya? Iya Sus, insya Allah bisa. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu, kita akan membahas tentang obat yang akan dikonsumsi oleh Mbak Audi dan bagaimana kalau Ibu yang akan memberikan obatnya langsung kepada Mbak Audi nanti didampingi oleh perawat. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh Sus. Baik. Bisa kapan waktunya Ibu? Kira-kira jam 11 dari mana Sus? Besok apakah Ibu bisa? Oh bisa Sus. Baik, untuk waktunya untuk jamnya jam berapa? Saya bilangnya jam 11 Sus. Oh, baik. Untuk tepatnya nanti Ibu maunya di mana? Terserah sih Sus. Gimana kalau di ruang perawat saja ya? Iya boleh. Baik, jadi besok jam 11 di ruang perawat nih. Iya Sus. Baik, kalau udah saya pamit dulu. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu nggih Bu. Iya Sus. Assalamualaikum. Insya makasih banyak ya Ya, Sus. sama-sama Bu. Bertemu dengan saya lagi, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya, masih ingat, Sus. Iya, benar. Saya harap Ibu tidak bosan bertemu dengan saya ya. Tentu tidak, Sus. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, Sus. Bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Senang sekali, Sus. Saya sudah bisa berkomunikasi lama. Menurut Ibu sudah ada perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya? Sudah, Sus. Kemarin juga sudah banyak bicara. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang harus diminum oleh Nyonya A. Sudah, Sus. Berapa lama Ibu ingin membicarakan hal ini? 15 menit saja, Sus. Oh iya, 15 menit saja ya. Iya, Sus. Sesuai kesepakatan kemarin kita akan ke ruang perawat dulu ya. Baik, Sus. Bu, Nyonya A harus mengonsumsi beberapa obat untuk membantu menyembuhkan atau mengurangi gejala yang dialami. Apakah harus dikonsumsi seumur hidup ya, Sus? Tidak Bu, jika emosinya sudah stabil, obat ini sudah tidak dikonsumsi lagi. Oh, jadi begitu ya. Iya, untuk obatnya ini ya Bu, Oh iya. ada 3 macam. Baik, Sus. Sekarang mari kita ke Nyonya A ya, Baik, Sus. untuk waktunya minum obat. Ya.
Assalamualaikum, permisi Mbak. Waalaikumsalam sus. Sekarang waktunya minum obat ya Mbak. Ya sus. Bu, coba itu Ibu bantu Nyonya A minum obat ya Bu. Baik, Sus. Wah, bagus sekali, obatnya sudah diminum semua. Iya, Sus. Baik, sekarang sudah selesai minum obatnya. Kami pamit dulu ya Mbak. Ya sus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu tadi selama memberikan obat kepada Nyonya A? Senang, Sus, karena saya jadi bisa tahu cara memberikan obat dan belajar. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mengerti dan paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Iya, Sus. Seperti yang kita lihat tadi, keadaan Nyonya A sekarang semakin membaik dan juga menunjukkan perkembangan yang semakin hari semakin lebih baik ya Bu. Ya, Sus, saya siap mengurusnya di rumah. Iya Bu, kalau begitu sekian dulu ya Bu untuk hari ini. Untuk besok bagaimana kita membuat jadwal harian untuk Nyonya A agar bisa dipraktekkan di rumah ya Bu. Ya, Sus, siap. Besok Ibu kesini jam berapa? Terserah, Sus, saya jam berapapun bisa. Bagaimana kalau jam 10? Iya, saya bersedia. Untuk tempatnya Ibu mau bertemu di mana? Di mana saja boleh, Sus. Bagaimana kalau di ruang perawat saja? Iya, Sus. Iya Bu, terima kasih ya Bu untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Iya, Sus, terima kasih juga ya. Iya Bu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, besok kita ketemu lagi. Iya, Sus, terima kasih. Ya Bu, Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Ibu. Selamat siang Sus. Ketemu lagi dengan saya lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Iya, masih ingat. Perawat Mbak Sinta kan? Iya benar. Saya harap Ibu tidak bosan bertemu dengan saya. Tentu tidak, Sus. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Sus. Sudah ada perkembangan yang baik bukan dari Ibu Hanif? Sudah, Sus. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan menyusun jadwal hari ini untuk Ibu Hanif. Kemudian saya juga akan memberikan reinforcement positif untuk Ibu. Apa Ibu sudah siap? Sudah, Sus. Berapa lama Ibu ingin membicarakan hal ini? Bagaimana kalau 20 menit? Ya, 20 menit aja. Sesuai kesepakatan kemarin, kita akan ke ruangan perawat dulu ya Bu untuk membahas hal ini. Baik, Sus. Baik Bu, sebelum kita memulai untuk menyusun jadwal kegiatan hari ini, untuk Ibu Hanif saya akan mengevaluasi pertemuan kita sebelumnya ya Bu. Baik, Sus. Jadi kan kita sudah pernah membahas tentang penyakit yang dialami oleh pasien A, kemudian juga sudah diajarkan cara merawat pasien A, dan pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan tentang obat untuk pasien A dan juga bagaimana cara pemberian obatnya ya Bu. Nah, dari latihan yang sudah kita lakukan tersebut, apakah ada yang perlu ditanyakan Bu? Enggak, Sus. Baiklah, berarti sudah paham ya Bu. Ya. Wah baik, bagus sekali. Ternyata Ibu mudah menerima apa yang saya jelaskan. Ya. Baik Bu, sekarang mari kita susun jadwal kegiatan untuk pasien A ya Bu. Mari kita mulai dari hari Senin depan. Ya, Sus. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Enggak. Oke, berarti kita sudah paham ya Bu. Alhamdulillah sudah paham, Sus. Nah Ibu, karena Ibu sudah paham dan juga sudah bisa untuk merawat pasien A, saya harap setelah ini Ibu bisa lebih semangat lagi dalam merawat Nyonya A ya Bu. Apalagi nanti Nyonya A sudah merasakan takut dan Ibu bisa membawa Nyonya A ke rumah sakit ya Bu. Ya, Sus. Nah baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Nanti kalau Ibu butuh bantuan Ibu bisa langsung